Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini adalah berjudul Islam dan Ilmu Pengetahuan. Disampaikan atau diuraikan oleh Dr. Kagufron Khan MD dan diterjemahkan oleh Suyud Ahmad Suroyudo. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di ufuk yang jauh dan di dalam diri mereka sendiri, sehingga menjadi terang bagi mereka bahwa itu kebenaran. Ilmu diberikan terlebih dulu sebelum pengabdian. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum kita menyembahnya. Kita harus mengenal sifat-sifat sucinya. Kita wajib tahu akan segala perintah dan larangannya. Jadi ibadah kita kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Kita diwajibkan untuk membersihkan batin kita dari segala macam penyakit rohani. Kita harus membersihkan hati kita dengan jalan berakhlak baik sebagaimana diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus sabar, bertobat, ikhlas, tulus hati dan bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi perbuatan baik dan perbuatan buruk, efek moral dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam Quran suci dalam 7 ayat. Maksud saya surat 7 ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepunyaan Allah lah nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan nama-nama itu. Ayat ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hidup seperti kebaikan dan kebenaran bukanlah bersifat temporer ataupun relatif, tetapi objektif dan langgeng. Hukum alam atau hukum sebab dan akibat dinyatakan jelas sekali di dalam Quran suci. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat baik, ia akan mendapatkan 10 kali lipat seperti itu. Dan barang siapa berbuat buruk, ia akan dibalas kecuali yang setimpal dengan itu. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat baik, ia akan mendapatkan 10 kali lipat seperti itu. Dan barang siapa berbuat buruk, ia tidak akan dibalas kecuali yang setimpal dengan itu. Dan mereka tidak akan diperlakukan tidak adil. Surat 6 atau surat An-Naml. Saya ulangi lagi. Surat nomor 6, surat An-Am. Ayatnya 160.
ganjaran perbuatan baik adalah sesuatu dari alam kebaikan, dan akibat buruk bisa merusak dirinya dan juga bisa merusak orang lain. Ada beberapa referensi di dalam Quran suci dan Bible mengenai umat dan orang-orang yang tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi kepada mereka untuk memperingatkan mereka, seperti Nabi Hud kepada kaum Ad, Nabi Nuh dan Nabi Lut kepada kaumnya, Nabi Musa kepada kaum Fir'aun dan sebagainya. Namun kaum tersebut menolak para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dan akhirnya mereka dibinasakan. Hal ini ada hubungannya dengan narasumber keislaman seperti sabda Nabi Isa alaihi salam, "Wahai para pengikutku, banyak lampu-lampu yang telah dipadamkan cahayanya oleh angin, dan berapa banyak kaum penyembah telah diabaikan oleh kesombongan. Kelahiran Yesus Kristus seperti dijelaskan di atas, engkau tidak akan menemukan perubahan dalam sunnahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau tidak akan menemukan penyimpangan dalam sunnahnya Allah. Surat 35 ayatnya 43. Bagaimana mungkin sampai hari ini orang-orang beragama masih banyak yang percaya terhadap ajaran ajaib pada diri Nabi Isa alaihissalam seperti dijelaskan dalam Quran suci. Suratnya 76 ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari sperma yang dicampur dengan ovum. Kemudian lagi dalam surat 49 ayatnya 13, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan dari perempuan. Lagi surat 53 ayat 45 sampai dengan ayat 46, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ia menciptakan berpasang-pasang laki-laki dan perempuan dari benih yang hidup tatkala itu disesuaikan. Ada lagi di dalam Quran suci surat 86 ayatnya 5 sampai dengan ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hendaklah manusia suka memperhatikan dari apakah ia diciptakan. Ia diciptakan dari air yang memancar, yang keluar dari antara punggung dan iga. Surat 86 ayatnya 5 sampai dengan ayat 7. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kiranya kita akhirkan sekian dulu
video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.